saat ini kita jumpa lagi dengan sesi yang berbeda. Yang mana pada saat ini kita akan meninjau proses pelaksanaan jalan tol. Yang mana salah satu dari pihak penyedia atau sebagai vendor ya Pak, ya Mas ya? Sebagai vendor yaitu PT Wira Agung. Mungkin kita akan melakukan bincang-bincang juga tanya jawab terkait dengan proses yang telah dilakukan oleh Wira Agung sendiri. Dan untuk itu saat ini telah hadir bersama kita yaitu Mas Muja ya? Muja ya Mas ya? Yes. Iya. Itu sebagai subkontraktor dari HKI. Nah, jadi menkonnya di HKI, kami hanya membantu untuk mensukseskan pekerjaan HKI terhadap tol Pacin ini. Itu terkait apa saja yang kami kerjakan, itu yang jelas kami di pekerjaan tanahnya, baik dari gali timbun maupun gali buang. Nah, ada juga CBM, common borrow material gitu. Dan juga ada sirtu, tergantung nanti kebutuhan di mana di lapangan itu kebutuhan kita itu apa. Karena setiap material itu tidak semua area itu dibutuhkan dengan satu material. Nah, jadi yang jelas Berarti ada yang untuk material yang kita datangkan ya Mas ya? Artinya seperti definisinya itu timbun berarti ya? ya Ya, ada gali dan ada timbun gitu ya Mas. Ini terkait dengan informasi yang kita dapatkan nih Mas, bahwa adanya dikeluarkan surat jalan terkait surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Wira Agung sendiri. Sementara sesuai dengan ketentuannya setahu kita, itu kan surat jalan biasanya dikeluarkan oleh pemilik tambang, ya Mas ya. Namun yang kenyataannya yang didapatkan di lapangan itu kan surat jalan dari PT Wira Agung. Kalau memang bisa dijelaskan Mas, itu gimana sebetulnya? kalau masalah surat jalan itu sebetulnya ada surat internal kita, surat jalan di mana yang kami sudah sepakati dengan supplier ya. Jadi artinya karena memang atas supplier ini kan tidak mensuplai dengan satu subkon saja. Ya, Itu artinya cuma hanya untuk membedakan. Selain Wira Agung ada Ya, perusahaan-perusahaan lain. perusahaan-perusahaan lain. Jadi artinya gini, itu sebatas untuk bagaimana agar memisahkan material orang lain dengan material kita. Nah, jadi kalau misalkan dengan surat jalan kami ya berarti dihantarkan oleh kami. Tapi ketika ada material yang tidak sesuai dengan surat jalan yang sudah kita sepakati ya berarti itu bukan material kami. Maka di lapangan tidak terjadi kredit nantinya. Nah, jadi maksud dan tujuan kami mengedarkan atau memberikan surat jalan tersebut hanya untuk seperti itu, agar nanti tidak kredit di lokasi bongkar. Karena informasinya kan material yang diambil itu tidak sesuai dengan area tempatnya ya Mas ya. Dan ada juga yang bilang tidak memiliki izin seperti itu Mas. Itu gimana kita bisa? Itu informasi yang didapat lapangan ya, dari lapangan. Ya, artinya apalagi ditambah dengan Jadi, surat jalan yang dikeluarkan, jadi terkesan jadi memang yang sudah berjalan itu gini, prosedurnya seperti ini. Jadi ketika ada katakan PT yang ingin mensuplai materialnya ke kami, tidak lepas dari prosedur yang seperti ada tim lab baik dari kami Wira Agung, juga dari tim HKI, tim lab, tim kualitinya untuk mengecek kuarinya atau untuk mengecek titik lokasinya. Nah, yang dicek itu baik dari materialnya, kualitas materialnya maupun sosialnya. tempat pengambilannya juga. Yang jelas, Izinnya ada. Yang jelas dari kualitas, terus sosialnya,
terus izin iupnya, nah izin tambangnya. Setelah itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi standar kami atau sudah memenuhi standar HKI, nah, maka itu akan bisa layak untuk masuk mensuplai kebutuhan material kami, gitu. Tetapi kalau misalkan dari 3 poin ini, apalagi terkait iup, apalagi terkait kualitas, kalau mereka atau di 2 poin ini tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi standar kami, ya itu tidak bisa masuk. Nah, atau kualitasnya baik tapi iupnya nggak ada, kami nggak bisa ambil material tersebut. Karena gini loh Mas, berdasarkan investigasi yang kita lakukan, bahwa memang ada material yang diambil di luar titik koordinat, ya Mas ya. Artinya mungkin iup yang disampaikan beda, pengambilannya beda, ya. Kita pernah melakukan investigasi dan barangnya pun masuk ke sini. Artinya kita melihat bahwa PT Wira Agung menampung barang ilegal. Artinya karena antara iup yang diberikan kepada Mas dengan barang yang diambil itu berbeda. Bagaimana cara kita memastikan ini Mas? Artinya memang dia sesuai dengan apa atau gimana? Kalau untuk memastikan material itu pasti dari kami atau tidaknya, yang pertama alat kami sesuai dengan koordinat kami. Nah, jadi kalau misalkan mereka mengambil di titik koordinat yang tidak sesuai dengan titik koordinat yang kami sepakati, mungkin itu oknum saja, oknum yang memanfaatkan proyek kita, gitu. Jadi dalam hal ini mungkin bisa dibantu dengan media, bisa dibantu dengan pihak yang berwajib, yang berwenang juga. Kalau misalkan menemukan hal-hal yang seperti itu, ya silakan diproses secara hukum, nggak masalah. Karena memang kami komitmen dengan siapa, dengan PT apa, hitam di atas putihnya sudah jelas. Jadi ini titik koordinatnya sudah jelas. Jadi karena terkait dengan itu tentu ada kaitannya kepada pajak ya Mas ya. Ya. Artinya saat material yang diambil tidak sesuai dengan titik koordinat, tentu bagaimana dan apa billing yang dilaporkan nih Mas? Artinya, jadi gini, kalau pajak, kalau terkait masalah pajak, jadi masalah pajak itu ketika kami pengajuan tagihan, ya bahasa kami tagihan, ketika kami opnam, ketika kami ukur data, ukur itu MC100 atau opnam itu, yang terpadat atau yang diterima sama kami itu berapa materialnya, itu akan keluar angkanya. Contoh, sekitar 5.000 kubik misalkan. 5.000 kubik ini tidak akan bisa cair atau tidak akan bisa dibayar oleh Menkon kalau misalkan kami belum bayar PAD, pajak. Jadi artinya kalau misalkan ada oknum yang memanfaatkan pekerjaan ini, terus dia mengambil di titik tidak sesuai dengan koordinatnya, kalau secara kewajiban kami untuk membayar PAD, itu tetap kami laksanakan. Karena PAD itu akan kami lampirkan ke surat pengajuan tagihan itu. Kalau tidak ada angka PAD-nya sesuai dengan apa yang kami terima, maka tagihan itu tidak akan cair. Nah, gitu. Jadi sangat beresiko juga kami kalau misalkan tidak membayar PAD. Kita dengar juga di ini Mas, volume Mas. Artinya volume sirtu kebutuhan dari yang terkontrak itu sudah berapa persen tercapai Mas? Dan berapa volume yang untuk kegiatan yang khusus untuk Wira Mas? Kalau sirtu untuk saat ini, karena memang kebutuhan sirtu itu kan kami belum ada data real, data pasti kalau misalkan di area kami itu butuh sekian kubik. Karena kebutuhan sirtu itu kebutuhan yang tidak bisa kita perkirakan dari awal. Karena tergantung dengan keadaan. Artinya tidak tertuang dengan kontrak kita Mas? Kalau sirtu sebetulnya gini Pak,
kami ada sirkuit yang sebetulnya kontrak itu ada, tapi hanya di box. Nah, tetapi kalau misalkan yang sistemnya request, yang aturan request itu kita belum tahu di medan itu, di area itu akan request berapa meternya, akan kita gali berapa meternya, kekuatan kekerasan existingnya itu berapa. Kalau misalkan kita ketemu dengan materialnya itu yang berlumpur, maka bisa kita gali 2 meter. Kalau kita ketemunya dengan material yang keras, hanya cukup untuk digali 0,5 meter atau 1 meter, berarti itu yang kita kerjakan. Artinya kita belum bisa planningkan dari awal sekian ribu kubik, karena tergantung dengan existing yang akan kita kondisi lapangan di lapangan itu gitu. Jadi artinya kalau secara kontrak yang jelas apa yang kita mau kerjakan kita akan MC 0. Setelah kita kerjakan kita akan MC 100. Jadi MC 0 itu kita ukur data yang sudah yang ada sebelum kita kerja. MC 100 data ukur setelah kita selesai. Itu. Jadi, kalau yang kebutuhan lainnya Mas, material lainnya seperti kalau clay itu biasanya kebutuhan per kontraknya apa bagaimana? Iya. Yang dari kontrak kita itu berapa begitu? Kalau kebutuhan untuk clay itu kurang lebih yang kami di STA yang sekarang kita kerjakan itu kurang lebih antara 2 jutaan, 2 juta kubik. Itu berapa panjangnya tuh Mas? Kita memegang STA berapa nih? 4 yang di sini 4 kilo, yang di Lubuk Alung 3 kilo. 3 kilo, 4 sama 3. Oh gitu ya. Berarti ada itu kalau full CBM ya, tapi karena ini ada spot-spot juga yang ini nggak full CBM nih. Ini hanya penguncinya aja nih yang. Jadi berapa tadi volumenya Mas? Kurang lebih segitu. Berapa? Kurang lebih 1 komaan lah. 1 koma? Kurang lebih 1 juta. 1 juta gitu. Kurang itu lebih. Udah realisasi kita udah berapa nih? Artinya yang telah berhasil untuk clay. Iya. Untuk clay. Kami masih terhitung kalau untuk aktivitas clay ya. Paling baru 30%. 30%, masih ada 70%. Karena pekerjaan kami tidak hanya langsung timbun itu, jadi artinya proses pekerjaan kami selain kita CBM, common raw material itu, kami clearing dulu Pak. Jadi artinya dari lahan yang kami terima, dari lahan yang kami kerjakan, itu sebelum melakukan aktivitas timbunan, area yang akan kita timbun kita clearing dulu, kita stripping dulu. Kalau pertanyaannya sudah berapa persen untuk pekerjaan timbunan, ya mungkin kurang lebih dari 100% baru 30%. 30% ya, yang khusus timbunan kan? Ya. Jadi untuk timbunan kita tentu memiliki supplier juga ya Mas ya? Artinya kita tidak jalan sendiri kan? Itu suppliernya berapa supplier yang kita pakai Mas? Kalau untuk clay ada 2. Ada 2 ya, untuk clay ya? Clay ada 2. Ada 2. Artinya titik-titiknya pun jelas. Jelas. Artinya itu sudah kita lihat kebutuhannya, artinya ketersediaannya nih Mas. Artinya ketersediaan dari lokasi yang ada, apakah sudah kita tinjau? Karena cukup volume yang kita butuhkan cukup lumayan besar ya Mas. Iya. Kalau kebutuhan atau deposit yang ada di kuarinya, secara umum sebetulnya belum cukup. Karena dari kuari yang sudah ada itu bukan hanya kami saja yang produksi. Artinya ada subkontraktor lain yang juga produksi di titik itu. Artinya mereka juga ngambil di lahan yang sama. Jadi artinya meskipun di sana banyak, di satu titik itu banyak, tapi yang membutuhkannya juga banyak. Artinya terbagi-bagi. Nah, jadi kalau yang kami lihat, harapan kami sih cukup. Tapi sepertinya perlu tambahan. Nah, fenomena yang ada di lapangan itu memang yang menawarkan itu banyak. Yang menawarkan kuari itu banyak. Tetapi dari sisi izinnya belum ada.
Maka dari itu eh, Padang Pariaman itu meskipun banyak bukit yang mengandung tanah merah atau tanah clay, bukitnya itu sebetulnya banyak, tapi surat izinnya nggak ada. Nah, maka dari itu kami produksinya hanya di 2 titik, yang secara legalitas sudah sah, yang secara laboratorium juga sudah lolos. Jadi nanti kita bisa dapat apanya ya Mas ya, artinya semacam dukungan yang diberikan oleh pihak rekanan kita. Siap. Artinya kita, ya IUP-nya. Artinya itu kan sebagai salah satu syarat yang harus kita sampaikan kepada HK ya Pak, Mas. Mungkin itulah pemirsa wawancara singkat kita dengan PT Wira Agung. Semoga bermanfaat. Ya.